Halo anak-anak, apa kabar? Kita akan kembali belajar bersama Bu Yanti. Kita hari ini belajar IPA tentang tata surya dan benda-benda langit. Ya, mari kita belajar bersama. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal tata surya, ada baiknya kalian tahu apa itu tata surya. Tata surya itu apa? Tata surya itu matahari dengan benda-benda yang mengelilinginya. Jadi, matahari dan benda-benda yang mengelilinginya, ada planet, ada satelit, ada asteroid, ada meteoroid dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar lebih jauh ya. Benda-benda langit. Apa saja itu benda-benda langit? Ada planet. Seperti yang kita huni saat ini, kita berada di planet Bumi. Kemudian ada satelit. Ya, satelit itu pengiring dari planet. Satelit itu ada satelit alami dan satelit buatan. Kemudian ada meteoroid. Ya, ada meteor, meteorit, komet dan asteroid atau planetoid. Ya, nama lain dari asteroid itu planetoid. Oke. Nah, sekarang kita belajar yang pertama adalah matahari ya. Matahari itu adalah pusat tata surya. Pusat tata surya. Dan matahari ini punya gaya gravitasi yang sangat besar sekali sehingga semua benda-benda langit itu sampai tertarik mengelilinginya. Nah, matahari ini disebut bintang karena dia bisa mengeluarkan cahaya sendiri ya, dia berpijar tanpa ada yang memberi cahaya, jadi dia mengeluarkan cahayanya dia sendiri. Makanya matahari disebut bintang. Kemudian kita menuju ke planet. Kamu lihat ya, ada planet, ada 8 planet. Dulu sebelum tahun 2006 ada 9 planet. Namun setelah 2006 ada 8 planet. Planet yang tidak dihitung lagi, ada planet Pluto. Nah, planet Pluto tidak dimasukkan ke dalam rangkaian planet lagi. Kenapa? Karena ukurannya terlalu kecil ya. Jadi dia setengahnya dari Merkurius. Ya, Merkurius itu kan planet paling kecil. Nah, dia setengahnya aja kurang diameternya. Jadi terlalu kecil. Bahkan planet Pluto itu hampir sama dengan asteroid yang paling besar, yaitu Ceres. Oleh karena itu dia tidak dimasukkan ke dalam jajaran planet-planet di tata surya galaksi Bima Sakti. Dan Pluto itu orbitnya atau garis edarnya dia sering pindah-pindah, bahkan dia masuk ke orbitnya Neptunus. Jadi dia ngisruh ibaratnya ya, ngisruh. Nah, oleh karena itu oleh para ilmuwan sejak tahun 2006 Pluto tidak dianggap sebagai planet. Oke, tapi sebagai asteroid atau benda langit lainnya. Nah, lanjut kita ke planet ya. Benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit tertentu itu disebut planet. Kamu perhatikan ya, di sini setiap planet punya orbit sendiri-sendiri. Satu orbit itu namanya garis edar ya, tempat dia beredar. Satu orbit, satu planet. Ya, satu orbit, satu planet. Tidak ada yang melenceng ke orbit lainnya. Misalnya orbit Neptunus, dia pindah ke orbit Mars, tidak mungkin karena dia sudah punya garis edar sendiri ya. Kemudian kamu lihat di gambar sini. Nah, ini ada orbit berwarna biru. Ini adalah orbitnya bintang berekor. Apa bintang berekor?
Ya, bintang berikut itu komet ya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh komet di belakang nanti ya. Nah, kemudian di galaksi kita, galaksi Bima Sakti itu ada 8 planet ya. Untuk menghafalkannya karena urutannya itu kamu harus hafal. Nah, dengan Mer, Febum, Mars, Yusun. Mer itu Merkurius, Ve itu Venus, Bum itu bumi, Mars tetap Mars, kemudian U itu Jupiter. Ada yang Jupiter, ada yang bilang Jupiter. Sama ya, karena ada buku yang mengatakan Jupiter, ada buku lain yang mengatakan Jupiter. Pada intinya sama, Jupiter, Jupiter is the same planet. Kemudian ada Saturnus, Mars, Yusun. S-nya itu Saturnus, U-nya Uranus, dan N-nya Neptunus ya. Diingat-ingat ya, urutannya harus hafal. Mer, Febum, Mars, Yusun. Nah, ini berdasarkan letaknya ada dua, ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar ini dibedakan karena adanya sabuk asteroid. Sabuk asteroid ini terletak di antara planet Mars dan planet Jupiter, ya. Nah, planet yang letaknya antara matahari sampai sabuk asteroid ini disebut planet dalam atau planet inferior. In itu dalam, inferior. Nah, sedangkan planet di luar atau setelah sabuk asteroid ini ya, ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini disebut planet luar atau planet superior. Gitu ya. Jadi yang membedakan dalam dan luar ini batasnya adalah sabuk asteroid. Oke, yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Kita akan belajar satelit. Sebetulnya apa itu satelit? Satelit itu benda langit yang mengelilingi planet dengan orbit tertentu. Nah, satelit itu ada yang alami, ada yang buatan. Contohnya saja kita ambil planet Bumi. Planet Bumi itu mempunyai satelit alami, namanya bulan. Ya, satelit alami itu satelit yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian kalau satelit buatan itu satelit yang dibuat oleh manusia. Nah, anak-anak lihat gambarnya Bu Yanti ya, ini ya, lihat slide. Ini adalah yang gede berpijar merah, ini adalah matahari. Kemudian ini yang berwarna biru muter-muter terus, ini adalah bumi. Ya, dan yang muter-muter beda ini adalah planet lain. Ya, nah di bumi ini dia mempunyai pengiring atau satelit atau namanya pembantu ya. Kayak Mbok Emban itu loh, pembantu dan majikan. Lah majikannya bumi, pembantunya bulan. Jadi bulan ini pengiringnya bumi. Nah, ya kemana-mana selalu diiringi oleh bumi, kemana-mana selalu diiringi oleh bulan. Kemudian contoh satelit alami lain adalah Phobos dan Deimos. Itu terkenal banget dan sering keluar. Itu adalah satelit alami dari planet Mars ya. Nah, ada juga Triton, ada juga Miranda, ada juga Ariel dan lain sebagainya. Itu satelit-satelit alami. Kemudian satelit buatan itu contohnya adalah Palapa dan Telkom. Satelit buatan ini gunanya untuk sarana telekomunikasi, misalnya untuk pencarian sinyal, juga digunakan untuk kemiliteran atau pertahanan keamanan ya. Kemudian kita beranjak ke meteoroid. Apa itu meteoroid? Jadi meteoroid itu benda langit yang tidak punya lintasan, sehingga dia bebas bergerak kemanapun dia mau. Dia bebas bergerak ya, dia nggak punya lintasan, namanya meteoroid. Jadi dia seperti bongkahan batu yang melayang-layang.
Nah, meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer planet lain, misalnya saja bumi ya, sehingga berpijar mengeluarkan cahaya ya, jret gitu, disebut bintang jatuh. Nah, itu namanya meteor. Meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer planet itu namanya meteor. Sedangkan meteorit itu meteor yang berhasil atau sampai di permukaan bumi dan bentuknya itu seperti bongkahan batu ya. Nah, kebanyakan meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer bumi atau meteor itu kebanyakan hangus terbakar dan hilang. Namun ada meteor yang gede banget sehingga meskipun dia bergesekan, berpijar, dia tetap sampai ke permukaan bumi dan namanya disebut meteorit. Ya, dia bentuknya seperti bongkahan batu. Nah, ini lihat gambarnya Bu Yanti ya. Meteoroid ini melayang-layang di luar angkasa, dia bebas, nggak punya garis edar, nggak punya orbit. Kemudian dia bergesekan dengan atmosfer ini yang melengkung kayak pelangi, ini atmosfer. Atmosfer itu kan banyak lapisannya. Nah, dia bergesekan dengan atmosfer bumi, namanya meteor, sehingga dia berpijar. Maka disebut bintang jatuh atau bintang beralih. Kemudian sampai di permukaan bumi, namanya menjadi meteorit ya. Nih menjadi seperti batu. Kita lanjut ke komet. Komet itu benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang lonjong. Dan ketika perhatikan ini ya, gambarnya Bu Yanti. Ketika komet sampai di matahari, ketika dekat dengan matahari, ekor komet selalu menjauhi matahari. Tuh, ekor komet selalu menjauhi matahari. Ketika dan ekornya memanjang ya, tapi memanjang dan dia menjauhi matahari. Tetapi ketika dia jauh dengan matahari, ekornya menjadi pendek. Nah, hal ini juga karena pengaruh gaya gravitasi tersebut. Kemudian karena pengaruh itu si komet itu mengeluarkan cahaya yang banyak sekali, makanya dia disebut komet, disebut ekor. Nah, banyak orang yang menyebutnya bintang berekor. Ya, ingat ya, ekor komet selalu menjauhi matahari, oke? Nah, contoh komet itu adalah komet Halley, munculnya setiap 76 tahun sekali. Ini terkenal sekali ya komet Halley. Dan yang terakhir adalah asteroid. Asteroid ini ya hanya seperti bongkahan batu, benda langit yang berada di lintasan antara Mars dan Jupiter. Nah, asteroid ini anak-anak melayang-layang dan bentuknya hampir mirip seperti planet, cuma ukurannya kecil. Oleh karena itu asteroid sering disebut planetoid. Planetoid itu artinya planet kecil. Nah, namanya planetoid ya. Planetoid itu artinya planet kecil. Dan asteroid yang terbesar adalah Ceres. Oke anak-anak, semoga paham dengan penjelasannya Bu Yanti ya. Tetap semangat belajar. Sekarang kalau sudah paham, nanti kita akan latihan bersama. Oke, sampai jumpa.